Yo, yo, yo. Anak baru dipanjeknya, orang baru doa pacaran. Aduh, ini langsung ingat zaman gua masih nge-rap. Emang nge-rap? Ngerepotin orang tua. Jadi kalau kita ngobrol soal jalan-jalan di segmen sebelumnya, sebentar, kaos saya lepas. Iya. Wallace. Wallace ya. Jadi biasanya kalau kita ngomongin jalan-jalan ke tempat tamasya itu pasti akan menghasilkan sebuah memori yang luar biasa, sebuah referensi atau juga mungkin inspirasi baru untuk pekerjaan masing-masing. Nah kalau jalan-jalannya ke Bandung, biasanya jadi bikin salah satunya ini, karena banyak banget di Bandung. Bandung banyak banget emang. Nah, Wallace ini adalah salah satu yang sekarang ini digemari anak-anak di Indonesia sekarang ini, dan kita akan ngobrol bahwa ternyata yang memprakarsai Wallace ini juga masih muda. Ya beda setahun di atas gua lah, 3 tahun lah kalau nggak salah. Ya seumuran beda dikit deh. Nah langsung saja kita akan undang ke tengah-tengah kita adalah dia Agitya Priyan. Git, ini mau tanya dulu nih. Agit dari Bandung juga? Oh, saya Jakarta. Jakarta justru ya? Gitu, soalnya image-nya biasanya kalau di situ kan banyak Bandung. Itu anak Jakarta juga. Nah boleh tahu nggak pertama kali waktu terjun di bisnis distro ini tahun berapa? Tahun 2010. 2010? Iya. Waktu itu ada brandnya apa? Jadi kan ada Ye-Right dan juga Wallace kalau nggak. Iya, tahun 2010 itu saya bikin Ye-Right brand. Ya, terus 2011 baru Wallace. Oh gitu. Nah, waktu itu awalnya boleh tahu dengan modal berapa bisa bisnis begini, bikin ini? Yang paling minim lah. Bisa dibilang saya nggak ada modal ya untuk produksi. Cuman saat itu saya punya tabungan sedikit, terus saya pakai uang itu buat produksi stiker buat media promo saya. Oh, jadi dulu modalnya cuma buat stiker aja gitu? Stiker untuk promo bagi-bagian ke orang, sementara produknya belum ada. Oh, bagi stikernya ininya belum dibikin padahal? Belum. Oh, belum dibikin, tapi berani juga. Itu adalah kepercayaan dia terhadap produk, walaupun belum dikeluarkan, tapi udah pede, itu boleh. Nah, ketika akhirnya memutuskan untuk bisnis ini, modal pertama untuk produksi ini? Nggak ada modal pertama, jadi waktu itu saya dibantuin orang produksi ya, saya kenal orang produksinya. Saya curhat beberapa masalah saya, terus akhirnya dia mau bantu saya buat produksi. Jadi sistemnya itu saya produksi dulu, saya jualin barangnya, lalu laku baru bayar? Iya benar. Waduh, keren juga tuh. Berarti ada risiko nggak laku sebenarnya kan? Kalau risiko nggak laku jadi utang gitu ya kan? Memang awalnya sempat nggak laku sih. Oh jadi sempat hutang? Nggak hutang sih, jadinya saya nggak laku itu saya jual harga murah, yang penting saya bisa bayar produksi, terus saya bisa putar buat produksi selanjutnya. Nah kalau boleh tahu itu sempat berdarah-darah kayak gini berapa tahun nih? Nggak nyampe setahun sih. Nggak nyampe setahun udah BEP? Doang, ya. Udah BEP? Oh untuk break even pointnya itu setahun. Setahun ya. Dan kemudian udah establish itu setahun berikutnya? Setahun berikutnya. Wallace sendiri itu dapat idenya dari mana nama Wallace nih buat clothing lainnya kayaknya gitu? Untuk Wallace itu sebenarnya waktu itu lagi iseng ya mas, main Twitter. Saya ngelihat ada updatean teman-teman saya, Jakarta macet, aduh panas segala macam gitu kan. Terus saya iseng yang Wallace gitu. Sekarang saya mikir kayak kita udah lama juga tinggal di Jakarta dan kita tahu kondisinya seperti itu gitu, nggak usah dipermasalahkan gitu kan. Nah, sampai akhirnya mungkin beberapa follower saya orang daerah itu kayak bertanya, Wallace itu apa sih? Dan kebetulan saya lagi bikin materi produksi ya Right Brand, saya iseng bikin Coming Soon Wallace. Sampai akhirnya saya bikin satu lusin, saya jual 59.000 saat itu. Habis sampai akhirnya banyak yang minta. Banyak return ya? Iya, akhirnya diseriusin. Nah, ini yang jadi strategi promosinya Agit ini apa kok sampai dari
zero modal jatuhnya ya, itu bisa sampai sesukses sekarang nih. Jadi kan itu sebuah proses yang bisa dibilang nggak semua produksi, apapun produksinya ya, kadang-kadang itu sulit untuk bisa mendapatkan ruang, apalagi distro udah banyak. Nah, kamu tuh bisa kelihatan dan bisa mendapatkan tempat itu, kamu punya strategi apa? Saat itu sih strateginya, promosinya dibantu teman-teman saya juga ya, dari Piwi Gaskins, dari Adit Insomnia, dan beberapa teman-teman juga. Ya strategi saya sih saat itu, saya membagi-bagikan stiker aja ke orang dan nempel-nempelin di tempat umum aja. Seperti itu. Oh gitu, jadi maksudnya teman-teman yang punya, jadi koneksi ibaratnya punya teman yang... Link, ya ada Ozom Rocket Rockers juga membantu saya. Seperti itu. Oh gitu. Tapi Untuk lumayan awal loh, Ri. Modal apa nekatnya benar-benar luar biasa karena ketika iseng cuman nulis Wallace terus ada orang Wallace apa? Coming soon Wallace. Padahal kan belum kepikiran ini mau ngapain ya gitu kan. Ternyata oh ya bikin ini laku malah kan. Iya, Itu benar-benar keberuntungan yang ya memang nggak bisa diambil kayak Ari Untung. Berarti feelingnya kuat. Feelingnya Kuat. kuat. Ibaratnya oh yakin ini pasti jadi nih. Ya, karena saya pikirnya namanya cukup gampang diingat kan, jadinya ya udah diberanikan aja deh. Oh gitu. Nah, belakangan juga katanya banyak sekali selebritis yang pakai baju kamu terus dimasukin di web wallesjakarta.com ini. Ini memang di endorse atau memang mereka tuh memang dengan sukarela pakai produk? Dengan sukarela sih, Dengan sukarela, kebanyakan ya? mereka bantu saya dalam promosi. Gitu. Dan itu impactnya juga luar biasa ya. Iya. Nah kalau misalnya ini udah bergerak begini masif, ada strategi promosi apa kamu ke depannya? Biasanya ibaratnya kan nggak mungkin sama dengan ketika pertama kali start. Strategi promo kedepannya ini saya lagi ngejalanin mau bikin artis series ya, jadinya foto dengan beberapa artis dan fotonya itu bakalan saya jadikan desain baju. Dan untuk yang pertama ini kemungkinan saya akan bekerja sama dengan salah satu komedi legendaris asal Jakarta sendiri. Gitu. Oh gitu. Nggak usah dikasih tahu dulu. Ini Jangan kasih strategi. tahu dulu. Ini strategi. Ya. Orangnya siapa jadi kasih tahu dulu, tapi akan terjadi hal itu ya. Coba kita lihat beberapa foto yang produk-produk dari Wallace. Ya. Oh, ini ada beberapa endorse. Wallace. Nah, udah gitu bukan cuman bukan remaja, udah gitu orang dewasa aja yang pakai produk tersebut. Ke anak-anak juga sudah mulai buat ya untuk fashion Iya, anak-anak. ke anak-anak. Ke anak-anak juga saya udah mulai membuat. Jadi Right dan Wallace juga. Oh gitu. Berarti tipenya Agit ini adalah tipe yang sangat maksimalkan sosial media ya. Sosial media, website. Pokoknya sekarang ini lagi semua orang yang suka online itu mudah sekali menemukan Wallace. Tapi kalau Wallace sendiri secara store gitu tetap ada juga kan? Untuk store enggak sih, belum. Oh jadi online? Sampai saat ini online aja. Sama satu lagi apa? You're right ya. Ya Right brand. You're right. Jadi ibaratnya tokonya benar-benar online, virtual office zaman sekarang. Virtual Dan masih tetap bisa berjalan. Nah, bicara mengenai distro atau juga desain kaos seperti ini, yang salah satu yang menjadi tarik orang adalah desain. Kalau desain, apakah kamu pakai desainer atau desain sendiri? Untuk awal-awal saya desain sendiri. Desain sendiri. Tapi sampai saat ini saya ada orang desainer juga dan beberapa artikel masih tetap saya yang desain. Oh, masih desain. Nah, untuk hak ciptanya apa udah di Udah ada. udah di hak Udah dipatenkan ya? Udah dipatenkan? Udah. Tapi untuk yang Right brand baru bulan lalu keluar, tapi untuk yang Wallace-nya masih proses. Kalau misalnya pada saat kamu jalan-jalan menemukan produk kamu tiba-tiba dipakai orang lain gitu, dipakai orang lah. Tapi pas kamu lihat kayaknya bukan produksi saya. Perasaannya gimana? Wallace saya sih. Oh, Wallace aja. Wallace aja. Enggak. Sebenarnya awalnya kesel ya. Awalnya kesel ngerasa ada bener-bener yang diambil dari diri saya gitu kan. Sementara saya dulu ngerjainnya begadang, berdarah-darah deh gitu. ya kan. Promosi sana sini begadang, terus saya foto kesini segala macam gitu kan. Cuman sampai akhirnya saya mikir bahwa saya coba untuk dari sisi negatif saya yang tadi kesel, saya ubah jadi positif gitu. Bahwa saya mikir ya udah anggap aja ini sekarang kayak ngasih rezeki ke orang lain gitu. Saya mikir sampai saat ini seperti itu mungkin, tapi nanti saya
pasti akan proses sih. Oh gitu, jadi ibaratnya mungkin ada orang yang lagi usaha kayak kamu juga gitu ya. Iya. Cuma belum tahu namanya. Secara nggak langsung kan berarti ngasih rezeki kan ke Iya. orang pedagang-pedagang kecil yang jual bajakan ini gitu. Iya benar sekali. Dan bicara soal hak cipta memang sekarang di Indonesia itu masih sensitif sekali ya. Orang tuh dengan mudah mengcopy hasil karya orang lain gitu tanpa takut akan terjadinya tuntutan. Nah berbicara mengenai hak cipta, kita juga akan mengundang bersama-sama dengan Agit nanti adalah seorang yang sangat berkompeten untuk menjelaskan hal ini. Dia adalah konsultan dari Haki. Langsung saja kita tampilkan bersama-sama. Inilah dia Ari Juliano. Monggo, Mas Ari, sebelum kita lanjutkan pertanyaan kita, saya akan memberikan sedikit penggambaran apa yang kita bicarakan ya. Ini adalah sebuah artikel yang mengatakan bahwa pembajakan produk distro dan clothing itu luar biasa terjadi di Indonesia. Dan mengenai pembahasannya akan lebih detail kita bahas di segmen berikutnya di Tonight Show. Salah satu hal yang sangat marak di Indonesia adalah penjiplakan, ya kan? Ada film di bioskop, jalan sedikit aja udah ada yang jual DVD-nya, ya kan? Album keluar, udah ada MP3-nya. Apa yang nggak ada jiplakannya di Ya, Indonesia? makanya sekarang juga kita lagi ngebahas soal barang-barang di distro, itu ternyata hak ciptanya juga banyak sekali Banyak yang sudah juga. mulai membajak. Jadi Nah. setiap kali ada yang sudah naik itu KW-KW-nya udah banyak aja di Awalnya pasaran. kadang-kadang bahkan mungkin bisa lebih banyak, kadang lebih murah kan gitu. Iya. Makanya akhirnya kedatangan Mas Ari Juliano di sini, baru datang langsung kita kasih pertanyaan ini. Pembajakan produk distro dan clothing itu sangat luar biasa. Ini Coba kan di artikelnya ya Ria, aku tadi sempat baca. ini pembeli sampai menawarkan ke pemilik distronya, bisa kasih setengah harga nggak? Nggak, kalau nggak saya beli bajakannya, produk Anda nih. Bisa ngancem gitu. Aja aneh. Nggak takut gitu ya. Nah ini fenomena kayak gini bisa terjadi di Indonesia bisa gara-gara apa tuh Mas? Ya mungkin karena biasanya produk-produk yang jiplakan atau bajakan biasanya lebih murah ya. Ya. Nah, jadi mungkin daya beli masyarakat juga masih rendah sehingga yang dicari adalah produk-produk bajakannya. Atau yang kedua mungkin saja distribusi dari produk-produk asli sebenarnya itu kurang merata atau tidak terjangkau di beberapa daerah sehingga daerah tersebut hanya bisa terjangkau produk-produk bajakan. Oh gitu. Jadi setidaknya dua hal itu yang jadi sebab biasanya. Mau demand-nya udah ada, tapi supply-nya nggak ada. Betul. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kejadian yang itu ya, karena udah nggak ada supply tapi ada demand, itu termasuk sah atau tetap aja dihitung pembajakan? Ya jelas pembajakan. Pembajakan ya? Ya. Dan sepertinya udah menjadi salah satu yang mengalir di darah orang Indonesia ya. Cari yang bajakan karena lebih murah itu udah, contoh aja nih, menjual barang-barang bajakan itu udah nggak takut-takutnya kan di sini kan. Udah ngemper di mana-mana, baju kaos bola di Iya. mana-mana udah ada gitu segala macam. Sebenarnya ada hukumnya nggak sih? Iya, jadi mungkin kita ngomong soal merek gitu ya. Merek itu kan pemahamannya adalah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam produk untuk barang dan jasa gitu. Nah, sebenarnya dalam undang-undang merek sendiri nggak dikenal adanya pembajakan. Yang ada adalah menggunakan merek orang lain tanpa izin. Nah, jadi kalau misalnya ada kayak kita kenal istilah kaos bola KW segala macam itu, ya itu artinya dia ada merek aslinya itu digunakan oleh orang lain tanpa izin dari pemilik merek asli. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi hal seperti itu tentu itu melanggar hukum namanya. Dan itu ada undang-undang ada peraturannya di mana bisa kena sanksi penjara atau sanksi denda. Oh gitu. Bisa penjara juga? Berapa tahun kalau boleh tahu? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Dendanya? Dendanya itu bisa 1 sampai 5 miliar. Wah, ngeri juga sebenarnya. Tapi Bagi pada nggak yang- takut ya? Apa bagi yang menjual dan yang membeli apa? Yang membeli apa ada ininya juga? Nah, Sanksinya untuk yang beli atau hanya untuk yang itu? Kalau yang membeli ada hukumnya sebenarnya nggak sih? pertama yang paling berat justru yang membuat dulu, yang membuat produk itu paling berat. Kalau sekedar memperdagangkan tanpa membuat dia penjaranya sekitar 1 tahun. Tetap penjara juga. Iya, memperdagangkan gitu ya. Hah, penjara juga. Penjara juga. Nah, sedangkan yang membeli, kalau yang membeli ini memang masih debatable gitu. Ada yang memang
kita punya namanya kitab undang-undang hukum pidana, di mana ada namanya sanksi penadahan. Jadi kan kalau penadahan itu ada barang yang merupakan hasil kejahatan kita beli gitu, atau kita simpan gitu. Nah mungkin bisa juga dikenakan itu, tapi jelas itu masih ada proses pembuktian sehingga ya tidak bisa semudah itu pembeli dipidana gitu. Ketika demand itu banyak, ketika demand itu berkurang, ya berarti pembajakan juga akan berkurang kan otomatis, Iya. karena mereka takut dong untuk memakai barang bajakan karena itu juga kena sanksi. Sanksi Nah, juga. bisa juga Dan kayak juga gitu. cari yang lebih ekonomis mungkin, yang Iya. cari yang KW-nya. Nah, bicara soal pembajakan, ternyata Indonesia tuh memiliki berbagai macam barang yang rentan untuk dibikin duplikasinya. Ini ada beberapa listnya. Yang pertama apa, Ti? Yang pertama adalah parfum. Barang tiruannya adalah parfum. Coba kita lihat. Nah, Nah, parfum apa? ini parfum Refill gitu. Refill ya? Refill istilahnya ya? Heeh. Ya, jadi mau mereknya ganti-ganti, baunya sama. Oh merek apa? Nih, ya langsung sama dia diracik kayak gitu-gitu. Tapi memang beda sih kalau yang asli sama yang Tetap beda. Oh, kita lihat ada juga handphone. Ini masih merek-merek Nokia ya. Kalau merek iPhone juga ada. No, iya tuh mereknya Encekia loh. Jadi O-nya ada stipnya dikit. Encekia. Itulah hebatnya Coba orang kita lihat ya. satu lagi adalah baju. Baju. Ini bajunya Daniel ya. Dan Dia ada juga itu banyak juga sudah replikannya. kemana-mana. Tapi kalau itu kan merek, desain juga termasuk kan masuk ke hak. Nah, ini yang mau kita tanya nih. Sebenarnya hak cipta sama merek itu ada bedanya apa enggak? Nah, desain itu termasuk di hak cipta atau merek? Nah, ini gimana tuh Mas Arif? Iya. Jadi kita ngomong nih soal hak keintelektual gitu ya, haki. Haki itu sebenarnya setidaknya ada 6 jenis yang dikenal di Indonesia. Yaitu pertama merek, tadi mengenai tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam produk barang jasa. Hak cipta itu hak untuk mengumumkan atau memperbanyak untuk karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Jadi khusus itu aja. Sedangkan tadi desain industri adalah haki yang melindungi bentuk 2 atau 3 dimensi. Nah, jadi kalau kita terus kemudian kalau yang keempat rahasia dagang itu informasi di bidang bisnis atau teknologi yang dilindungi kerahasiaannya. Kemudian ada paten. Paten itu kita soal ngomong penemuan teknologi di bidang teknologi seperti handphone, laptop segala macam. Dan yang terakhir desain tata letak sirkuit terpadu. Itu soal susunan tata letak komponen listrik. Nah, yang paling relevan kalau kita ngomongin soal kreativitas di bidang fashion segala macam itu memang 3. Tadi hak cipta berhubungan dengan desain misalnya yang ada di depan kaos seperti itu, merek yang tanda logonya untuk pengenal baju tersebut, dan yang ini desain industri yang bentuknya bentuk dari produk tersebut gitu. Nah, itu bedanya. Oh gitu. Itu ada undang-undangnya semua itu. Masing-masing punya undang-undang. Masing-masing punya Iya. masing-masing punya undang-undang, tapi tetap aja Indonesia masih Enggak, banyak. tapi kan itu ada 3 berarti desain, merek, terus hak cipta, bentuknya. Tiga-tiganya itu pemilik clothing line ataupun distro itu harus mematenkan. Patenkan. Jadi kalau untuk merek bukan paten istilahnya, mendaftarkan. Mendaftarkan, mereknya. Ya, mendaftarkan mereknya ya harus didaftarkan mereknya untuk mendapat perlindungan dari negara. Desain industri begitu juga, untuk mendapatkan perlindungan dari negara harus didaftarkan. Tapi hak cipta sepanjang kita sudah mempublikasikan paling awal, maka kita dianggap penciptanya. Jadi tanpa perlu pendaftaran. Nggak perlu daftar, udah. Iya, untuk hak cipta. Hak cipta ya. Agit gimana? Udah Udah daftar. daftarin Udah daftar. semuanya? Dari Misalnya nih, 2011. Agit sudah mengeluarkan produk dan produknya itu laku di masyarakat, tapi tidak didaftarkan keduluan orang yang punya hak orang itu. Nah, memang kalau undang-undang merek itu mengatur bahwa first to file, artinya siapa yang pertama kali mendaftar dia yang dilayani, gitu, dia yang dilayani. Jadi memang kalau misalnya tadi Agit produknya udah kemana-mana tapi lupa mendaftarkannya, ya bisa saja orang mendaftarkan duluan dan bilang sama Agit, kamu nggak boleh pakai merek lagi karena sudah daftarkan. Bisa dia kayak begitu. Atau kalau produksi lewat saya ya. Oh, nggak bisa gitu juga ya. Jadi memang harus aware juga ya Betul, buat harus aware para juga. pebisnis ini. Ini kan Agit salah satu yang produknya banyak juga di Jiplak nih, di kopi orang gitu. Boleh tahu nggak itu harga jiplakannya berapa gitu? Oh, kurang tahu deh. Kurang tahu, nggak pernah nanya, nggak pernah beli jiplakan sendiri. Iya kali aja kan buat evaluasi. buat tes ya. Iya, buat ngetes gitu, buat evaluasi, lihat hasil kualitasnya apa segala macam gitu kan. Nah, biasanya nih kan ada perasaan kayak tadi, perasaan marah juga gitu. Bagaimana sebuah karya yang udah dengan penuh perjuangan akhirnya bisa mencetus,
Tapi ada juga dari sisi baiknya, ya mungkin kalau bisa ngasih rezeki nggak apa-apa gitu. Wallace Nah, aja. karena memang dari dalamnya juga Wallace orangnya. Kalau ini untuk 2 produk ini, yang paling sering dijiplak yang mana nih? Wallace atau ya right ini? Wallace. Ya Red hampir nggak ada bajakan. Oh gitu. Tapi kalau Wallace itu banyak yang jiplak. Banyak. Mungkin karena familiar kali orang udah. Iya. Dan biasanya orang bajak di bagian mananya sih dari Wallace yang paling sering? Ini font ininya Font ininya, merah putih ininya nih. Oh gitu. Tapi udah dipatenkan bentuk udah ini. dipatenkan. Nah, berarti semakin simpel tuh semakin lebih gampang dibajak sebenarnya ya. Sebenarnya udah dipatenkan bahkan ya untuk fontnya dan lain-lainnya. Warnanya. Karena kita berhadapan dengan yang punya, pasti dia tahu mana yang bajakan, mana yang asli. Cara bedainnya gimana? Biasanya kalau yang bajakan ini fontnya berbeda ya. Dia bisa dilihat dari segi kemiringan dan dari jenis fontnya. Sama kalau misalnya memang kalau misalnya orang yang nggak terlalu tahu sih, mereka sulit buat bandingin gitu kan, sama dari segi bahan juga bisa dipegang sih, bisa terlihat, Oh, bisa berarti dirasakan gitu. Kalau ketemunya KW Super, sulit juga gitu ya. Kan ketemu orang gitu lagi pakai bajunya Agit nih, dipegang-pegang dadanya. Enggak ya? Bingung juga kan gitu ya. Tapi ini kalau Dipegang-pegang. Kalau yang pakai cewek berabe, abis megang pipi merah. Gitu. Digampar. Tapi kalau misalnya ini kan fontnya udah customize, udah memang desain sendiri. Kalau yang bajakan memang biasa kan ambilnya shortcut kan dia cari Dan font yang memang kelihatan nggak mirip. rapi. Kelihatan ini nih sama nih fontnya, dia langsung copy gitu kan. Kalau ini kan sudah ada font yang emang customize tapi udah didaftarkan, tapi tetap aja masih ada aja yang usaha. Jadi memang tugas berat untuk para pengusaha yang punya clothing line ataupun distro dimanapun, itu harus memiliki value yang lebih untuk barang-barang yang original agar Benar sekali. yang pencintanya memang akan selalu Biar memberi tahu barang ya, asli gitu. mendeteknya. Tapi biasanya yang dijiplak adalah barang-barang yang laku. Kalau barang nggak laku dibeli aja enggak, apalagi dijiplak kan gitu. Nah, sekarang ini tips untuk yang memulai usaha seperti ini, dan juga mungkin banyak yang memulai juga seperti Agit ini. Kalau Mas Ari gimana nih? Cara supaya produk kita, hasil karya kita tidak dijiplak orang lain. Oke. Yang pasti kalau misalnya jaminan bahwa tidak dijiplak nggak bisa gitu ya. Tapi at least kita bisa melindungi hak daya kreasi kita sehingga menjadi hak intelektual. Yang pertama, saran saya adalah kepada teman-teman mungkin yang punya usaha atau berniat usaha, ketika itu masih dalam ide di kepala, sudah harus mendaftarkan hakinya. Misalnya gini, misalnya saya mau bikin toko roti. Oh, toko roti saya XYZ. Sebelum keluar sebelum membuat usahanya, sebelum punya modalnya, langsung daftarkan XYZ-nya. Karena kalau nggak begitu, kalau kita tunda-tunda sampai punya modal cukup, orang lain sudah mendaftarkan duluan. Oh gitu, Jadi namanya sudah, kepake udah. Betul, jadi yang pertama kali ide kita walaupun masih ada di kepala langsung daftarkan. Kita punya waktu sampai 3 tahun untuk mengeksekusi ide kita. Kalau misalnya sampai 3 tahun misalnya itu tidak dieksekusi, nanti Dirjen Haki itu bisa menghapusnya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah mencadangkan hak kita terhadap merek tersebut. Itu yang pertama. Itu gimana sih kalau daftarin, ada yang cara gampangnya nggak sih, harus Online ya kemana gitu? Online belum ada Online di Indonesia, belum ada. tapi yang pasti kita bisa datang sendiri ke kantor Dirjen Haki atau minta bantuan dari konsultan Haki yang membantu kita untuk mendaftarkan. Gitu. Dan yang kedua pasti seharusnya produk kita unik. Gitu. Unik, punya keunikan tersendiri sehingga ketika orang mau meniru produk kita, ya mungkin yang dia bisa tiru hanya tampilan mukanya, tapi essence atau rasa cerita di baliknya itu, rasa tuh nggak mungkin bisa ditiru lagi. Seperti itu. Jadi mungkin tadi yang Wallace itu, ya kalau Wallace mungkin kalau orang nih sekedar niru ininya aja dia nggak punya value-nya, tapi kalau misalnya Wallace ternyata ada kualitas bahannya kuat sekali, tahan 10 tahun, Dari 15 detail, tahun, segala detail segala macam. Nah, itu lebih melindungi dari penjiplakan. Iya benar sekali, karena untuk yang beli original pasti mendapatkan pelayanan yang lebih gitu Iya, ya. benar. Ini kan dari Mas Ari, kalau dari Agit sendiri nih, untuk kedepannya, ini kan karena penjiplakan sudah semakin banyak, antisipasi apa yang dilakukan oleh Agit untuk produk-produknya Agit? Untuk supaya biar nggak dibajak. Biar kan dibajak, atau dibajak pun orang udah lihat ini palsu, ini asli gitu. Ya sekarang saya lagi mikirin mengembangkan detail-detailnya sih, lebih yang dari woven labelnya, detail dari jahitan,
segala, terus dari hologram kemungkinan ke depannya bakalan ada hologram. Oh, jadi ibaratnya ketika orang pakai udah langsung ketahuan aslinya, ketika yang mencoba bikin yang sama, langsung abal-abal kelihatannya. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan untuk kedua tamu kita hari ini telah mengajarkan kita bagaimana kita bisa menghormati sebuah karya cipta. Karena karya cipta itu tidak diciptakan dari cuma merem kemudian melek udah jadi. Karena butuh proses, pengorbanan, butuh usaha kanan kiri akhirnya jadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, untuk Anda semua yang ingin share sama kita seperti apa hal-hal lucu atau juga mungkin unik atau juga mungkin yang belum sempat kita angkat, monggo di-share sama kita dengan cara gimana, Isti? Caranya gampang banget karena media sosial sudah banyak. Caranya gampang banget untuk share sama kita di @tunatShow_net, follow Twitter kita, cek timelinenya, cek hashtagnya, dan jangan lupa juga cek Instagram kita di @tunatShow_net. Iya, tepuk tangan sekali buat Agi dan juga Mas Ari di sini. Terima kasih untuk kedatangannya. Ya, kita hanya mengingatkan bahwa meniru biasanya adalah sesuatu yang dilakukan dari sesuatu yang lebih kecil kepada yang lebih besar. Contoh, anak meniru orang tuanya karena orang tuanya lebih berpengalaman. Murid meniru dari gurunya karena gurunya juga lebih berpengalaman. Memang kalau hasil karya kita itu kalau ditiru itu sakit hati. Tapi ingat, ini menunjukkan bahwa hasil karya Anda lebih baik dan Anda lebih berpengalaman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Tonight Show. Thinking about her, thinking about me, thinking about us. What's it gonna be? Open my eyes, it's only just a dream. So I travel back down the road. When she come back, no one knows. I realize it's only just a dream. I was thinking you're the best man, number one spot, cause your birthday's been. I spend all I can take. Know somebody's got my baby. And I'll be with around, maybe I can't think. I should've put it down, should've got the ring. Cause I can still feel it in the air. See if it does rest of my fingers through her. My love, my life, my shorty, my wife. She left me on time. Cause I needed to say right. I was